Bro, lu percaya nggak? Ada orang yang kaya banget sampai kalau dia bersin aja, mungkin yang jatuh bukan ingus tapi emas. Nah, itu bukan sultan, bukan crazy rich, itu Firaun. Iya, raja Mesir yang hidup ribuan tahun lalu. Nih ya, kekayaan dia tuh levelnya udah bukan tajir. Ini mah ngeri. Gua kasih tahu dulu nih, Firaun itu nggak kaya karena bisnis skincare, bukan jualan kripto, bukan juga punya hotel 500 cabang. Mereka kaya karena satu negara dianggap properti pribadi mereka. Kebayang nggak? Bayangin kalau Indonesia ini punya satu bos, terus semuanya, dari sawah, tambang, sampai kambing tetangga, semuanya dianggap milik dia, yaitu Firaun. Jadi gini, Mesir kuno tuh punya tambang emas paling sadis zamannya. Namanya Nubia, ada di selatan. Itu tambang nggak main-main, emasnya legit bro. Dan semuanya disetor ke Firaun, kayak deposito abadi yang nggak ada habisnya. Belum lagi pajak rakyat, lu bayangin ya. Zaman dulu orang bayar pajak bukan pakai uang, mereka bayar pakai gandum, minyak, linen, ternak. Bahkan kadang bayar pajak pakai barang mewah. Dan semua itu masuk ke gudang kerajaan. Yang punya, ya Firaun lagi. Terus, daerah-daerah yang ditaklukkan Mesir harus ngasih upeti. Bukan upeti receh. Yang dikirim itu emas, batu mulia, gading gajah, rempah mahal. Pokoknya barang-barang yang kalau zaman sekarang dipegang polisi, labelnya barang bukti. Terus, keuntungan perdagangan juga masuk kantong Firaun. Mesir itu titik paling strategis buat dagang. Semua barang lewat situ. Jadi tiap perdagangan lewat, negara cuan. Dan Firaun cuan banget. Itu baru pemasukan, belum biaya pembangunan. Zaman itu nggak ada gaji karyawan miliaran. Pekerja negara dikasih makan, rumah, dan perlindungan. Kerja, bangun piramida, jalan raya, kuil. Jadi biaya negara kecil, pemasukan besar. Pantesan duitnya ngumpul kayak bola salju. Sekarang pertanyaan lu, berapa lama Firaun ngumpulin kekayaannya? Jawabannya, bukan 5 tahun, bukan 10, tapi ratusan tahun. Karena begitu satu Firaun mati, Firaun berikutnya nerusin harta lama. Jadi udah kayak warisan yang numpuk terus. Kayak snowball, yang awalnya kecil, lama-lama jadi monster ekonomi. Makanya, pas makam Tutankhamun dibuka, isinya gila-gilaan. Peti matinya aja emasnya 110 kilo. Belum topeng, perhiasan, pedang, kereta perang, semuanya emas. Itu baru satu Firaun, padahal dia cuma memerintah 9 tahun. Kebayang Firaun lain yang puluhan tahun berkuasa? Dan yang bikin merinding, ahli bilang masih banyak makam Firaun yang belum ditemukan. Jadi bisa jadi bro, di bawah gurun Mesir sana masih ada harta yang nilainya bisa ngalahin anggaran negara modern.